حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu para jamaah ikhwanul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan puji dan puji syukur kita di kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barokah ini. Tiada lain adalah senantiasa melaksanakan ibadah, yakni memuji Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam marilah kita selalu haturkan, kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu para jamaah ikhwanul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, masih kita membicarakan yakni tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mana kita masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana-mana umat muslim di seluruh dunia itu senantiasa apabila datang di bulan Rabiul Awal, maka mereka senantiasa mengadakan peringatan daripada kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu di masjid-masjid maupun di mushola atau langgar-langgar maupun di tempat umum lainnya,
selalu mengadakan peringatan Maulid, yakni kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih khusus yakni majelis zikir dan sholawat. Apalagi Bapak Ibu di kampung-kampung, kalau zaman bahari, apabila datang bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, itu Bapak Ibu di setiap rumah mengadakan Maulid. Bahari di setiap rumah mengadakan membaca Maulid. Kalau di kampung kami itu di Kalua itu ngarannya beseh. Maulidnya apa yang dibaca? Kalau di Kalua itu Bapak Ibu maulidnya maulid tiba. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jadi yang dibaca maulid tiba. Maulid tiba. Kalau daerah apa namanya? Daerah Hamutai sama, itu maulid tiba. Daerah Barabai itu tiba juga. Nah, amun daerah Kandangan, Rantau sampai Martapura itu Al-Habsi dibaca. Termasuk di Banjarmasin. Ada juga yang membaca burdah, ada Al-Burdah. La salli wa sallim daiman abada ala habib. Nah itu Al-Burdah karangan daripada Al-Imam Al-Busiri maulidnya. Kalau di Bai itu karangan Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Kalau Al-Barjanji ini kebanyakan itu daerah Sulawesi, itu Al-Barjanji. Al-Barjanji itu karangan daripada Imam Said Ja'far. Nah, kalau Al-Habsi Sinput Duror itu karangan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Nah, itu jadi karangan daripada ulama-ulama dahulu yang mereka itu mendapatkan langsung gazatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama-ulama yang mengarang, imam-imam yang mengarang maulid itu kada sembarangan, mereka itu langsung berhadapan. Jadi kita itu gazatan itu berhadapan dengan Rasulullah, nyata, sejarah nyata. Tetapi dalam keadaan fana fir Rasul. Orang saking cintanya, saking nyamannya membaca maulid itu sampai karam kada merasa lagi uyuh. Nikmat yang dirasakan, apalagi di saat kenikmatan itu hadir Rasulullah. Nah, jadi mereka itu, para orang-orang dahulu itu kekasih-kekasih Allah, yakni wali-walinya Allah, mereka mengarang maulid itu luar biasa. Jadi kada sekadar mereka itu mendapatkan ilmu hikmah, kada sekadar mendapatkan ilmu laduni, tetapi mereka betul-betul memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW menulis syair-syair tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adalah di zaman bahar, di zaman Rasulullah itu memang Rasulullah itu ketujuh mendengarkan suara yang indah-indah. Jadi ada orang bahari itulah seseorang yang suaranya bagus, suaranya indah, itu sengaja disuruh Nabi membaca syair-syair memuji Nabi. Makanya Nabi itu, ulun pada ingat ngaranya siapa lah,
Syariah kalau tidak salah itu ngarannya. Nah, sidin itu adalah kemana pun Nabi berjalan, kemana pun Nabi bepergian naik onta, maka sidin ini selalu menemani Rasulullah, dan sepanjang jalan itu membaca syair memuji Rasulullah. Jadi ada memang tukang syair yang mengawani sidin, menemani sidin di perjalanan. Ada memang orangnya. Jadi ketika penyair Nabi ini di jalanan membaca syair-syair, onta-onta yang dinaiki Rasulullah dan para sahabat ini laju Bapak Ibu. Karena onta-onta itu inditiknya tuh, pendengarnya itu apa namanya gitu tuh, lebih tajam. Jadi kalau dia punya naluri, kalau dia mendengar syair-syair puji-pujian kepada Rasulullah itu, dia ikut gembira. Onta itu, jadi kuat itu instingnya. Onta itu, binatang onta itu. Jadi apabila dibacakan syair-syair di perjalanan itu, perjalanan Nabi itu harusnya perjalanan 1 hari jadi setengah hari. Karena onta ini tambah kuatnya, tambah semangat apabila dibacakan syair Nabi. Bahkan Hasan bin Sabit itu, Pak Ibu, adalah sahabat Nabi yang sekaligus diistimewakan Nabi, diulahkan mimbar di dalam masjid. Apabila Nabi berada di masjid, sidin duduk di mimbar tuh membaca syair, membaca puisi kepada Rasulullah. Hasan bin Sabit. Nah itu sidin itu sahabat Nabi yang selalu juga di mana sidin duduk itu ada sidin membaca syair untuk Rasul, pujian untuk Rasulullah, tapi suara yang indah-indah, itu yang disukai oleh Rasulullah. Jadi orang yang membaca syair-syair memuji Rasulullah itu bukan tidak ada dasarnya, bukan tidak ada landasannya. Semua di zaman Nabi itu ada, hanya segelintir orang yang mengetahui riwayat-riwayat itu. Jadi intinya orang peringatan Maulid, ini intinya lah orang memperingati Maulid itu adalah ketika dibacakan rawinya Rasulullah dari awal sampai akhir dan membaca syair-syair atas Nabi Muhammad SAW. Jadi bila ada peringatan Maulid itu intinya yaitu membaca rawi dan membaca syair. Adapun tausiah, ceramah-ceramah daripada ulama, kiai, ustadz maupun habaib itu hanya segelintir kisah sirah Nabi, segelintir menceritakan tentang diri Rasulullah, tentang diri kelahiran Nabi, tentang dakwahnya Nabi, hanya sedikit. Tapi kalau orang membaca Maulid, membaca syair-syair Nabi, membaca rawi-rawi Nabi itu dari awal kelahiran sampai wafatnya Rasulullah. Nah itu yang sebenarnya peringatan Maulid. Tapi kalau kita di sini kan lain. Kalau kita di sini kan sambutan, ujungnya tinggal ceramah atau siyah. Maulidnya ada, baca rawinya ada. Padahal yang disenangi Nabi itu membaca Maulid, membaca syair, yakni membaca puji-pujian kepada Rasulullah. Mengisahkan Nabi di dalam di dalam rawi tadi. Jadi mengisahkan Nabi itu bukan secara lahiriah saja. Kisahnya di dalam rawi itu bukan saja sekadar kisah kelahiran Nabi secara zahir, tetapi juga mengisahkan Nabi secara hakikat. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afrak. Jikalau bukan engkau wahai Muhammad, yakni nur. Jikalau bukan karena nurnya Rasulullah, kata Allah jadikan alam semesta.
لولاك يا zinatan wujudi. Jikalau bukannya nurnya Rasulullah, alamnya tidak jadi. Jadi buah cinta Allah kepada Rasul itu karena adalah diciptakan alam semesta. Dan alam semesta ini wujudnya Rasulullah, yakni wujudnya Nur Muhammad Rasulullah. Ma taba aisin wala sujudi. Ketika Nabi itu lahir dalam keadaan sujud. Jadi kisah ini bukan sekedar lahiriah saja. Jadi kisah syair itu adalah mengandung makna yang dalam. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Manba'ul Akwan, Manba'ul Akwan, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Hayatul Akwan, Hayatul Akwan. Nurul Mustafa, Nur Muhammad, Hayatul Akwan, menjadi kehidupan di alam semesta. Nah, jadi Nur Muhammad itu sumber kehidupan di alam semesta, termasuk roh kita, roh para malaikat, roh para nabi. Itu berkat nurnya Rasulullah. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Ainul Akwan, Ainul Akwan. Nur Nabi Muhammad itulah kenyataan alam semesta. Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhampar di muka bumi ini berkat nur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syair itu Bapak Ibu, makanya Rasulullah itu ketujuh. Jadi kada hanya kisah-kisah jahirnya saja, tetapi mengandung hakikat. ولا ترنات في صلاتي ولا ترنات في صلاتي. Tahukah engkau sesungguhnya siapa yang bisa sholat itu? Wala ruku'i, siapa sebenarnya yang bisa ruku'? Wala sujudi, Allahumma sholli, siapa yang bisa sholat, siapa yang bisa sujud, siapa yang bisa rukuk, dan siapa sebenarnya yang sujud itu? Siapa yang sujud? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah itu sudah jahir kepada diri Muhammad, kepada diri Nur Rasulullah. Jadi nurnya Rasulullah menjadi ruh pada diri kita. Jadi yang bisa sujud, bisa ruku, itu ruh tadi, yakni nur Rasulullah. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu diri Muhammad, diri Muhammad, memha memdah. Lalu nyata nur Nabi Muhammad pada diri Rasulullah, pada alam semesta menjadi
pada diri, rakam pada diri Rasulullah, min dal Muhammad. Itu sesungguhnya yang sholat, bukan kita yang sholat. Kita nggak ada bisa sholat. Itu pandangan di dalam tasawuf atau di dalam hakikat. Jadi kita kada bisa, kita kada mampu. Jadi atas lahirnya baginda Rasulullah SAW itu penuh makna, Bapak Ibu. Makanya ketika orang gembira memperingati hari lahirnya Nabi, man auzama limaulidi, barang siapa yang ketika lahirnya Nabi ia gembira. Man auzama, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan limaulidi, hari lahirnya Rasulullah, kuntulahu syafi'an illa yaumil qiyamah, maka apabila nanti di hari kiamat akan mendapat syafaatnya Rasulullah. Secara lahiriah kita gembira menceritakan lahirnya Nabi, kita bersyukur Nabi dilahirkan. Ini secara pandangan syariat, secara pandangan zahir. Ketika Nabi dilahirkan, kita gembira. Memang sudah sewajarnya kita gembira. Kenapa? Jikalau kada lahir Nabi, maka kita ini akan tetap selamanya menjadi orang yang jahil. Sebelum lahirnya Nabi itu, maka Bapak Ibu, ibu-ibu nih, bini-bini, perempuan sebelum Nabi lahir, itu zaman jahiliyah apabila lahir seorang perempuan, bayi perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Kan itu untungnya lahir Nabi lalu dicegah sudah, ampe sudah. Jikalau kada rugi juga laki-laki. Kenapa? Kalau ada pasangan ya Pak, kada sempurna juga hidup. Kalau kada ada bini-bini, nah itunya makanya lahirnya Nabi itu rahmatan. Perlu kita syukuri. Laki-laki ada pasangannya. Jikalau kada lahir Nabi, maka kada ada binian, habis. Dan kita menjadi orang yang syirik sepanjang zaman. Jadi secara syariat, secara pandangan zahir, Nabi lahir itu membawakan rahmat, keadilan, gitu, keberkahan, kemuliaan. Tetapi secara pandangan hakikat, kenapa orang yang senang dengan kelahiran Nabi mereka dapat syafaat di yaumil qiyamah? Karena ketika Nabi lahir itu, yang lahir itu adalah nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kiasnya Nabi lahir itu, Nabi itu lahir, artinya yang lahir ke dunia ini adalah nur. Apabila kita memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi tadi, kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Karena kita mengagungkan nur. Di diri kita yang mana? Di diri kita sudah tahu. Jadi apabila kita mengagungkan nur Nabi, memuliakan nur Nabi, membesarkan nur Nabi, hari kelahirannya Nabi, itu pada hakikatnya kita mengagungkan nur pada diri kita, membesarkan, mensukseskan, mengagungkan, memuliakan nurnya Rasulullah yang ada pada diri Rasulullah dan ada pada diri kita. Maka kalau kita membesarkan nur pada diri kita, menyatakan nur pada diri kita, ada di diri kita nurnya Rasulullah, lalu kita muliakan, lalu kita besarkan, maka orang itu berhak mendapat syafaatnya Rasulullah. Jadi bukan sekadar pandangan syariat, kita gembira lahirnya Nabi, lalu jaminan Nabi sudah. Padahal itu pandangan hakikatnya seperti itu. Artinya membesarkan, mengagungkan kelahiran Nabi itu, bahwa nur Nabi itu lahir di mana saja, pada diri mana saja, wabil khusus pada diri orang-orang yang beriman.
dilahirkan pada diri masing-masing, itu adalah nurnya Rasul. Makanya ada wajib baginya syafaat. Itu maknanya. Kalaupun yang kita peringati secara umum itu benar juga, tapi belum sempurna. Dan itu artinya kita mengharapkan syafaat Nabi di yaumil kiamah, berharap dengan kita gembira kepada Rasulullah ada keringanan, ada bantuan, ada yang bisa memberi syafaat, ada yang bisa menolong kita saat kita dalam kesukaran. Apalagi nanti di padang mahsyar, kada tak seorang pun yang bisa menolong kita kecuali syafaatnya Nabi, pertolongannya Nabi. Maka setidaknya kita gembira lahirnya Nabi. Tapi kalau orang yang menghayati kelahiran Nabi, kelahiran nur Nabi itu bukan saja ada pada diri Nabi, itu sudah wajib syafaat Nabi. Karena dirinya sendiri sudah mengandung syafaat nur Rasulullah tadi. Nah, jadi itu adalah simbol kelahiran Nabi, itu adalah kias, simbol bahwasanya kita harus mengerti secara hakikat siapa yang lahir sebenarnya. Siapa Abdullah, siapa Aminah, semua itu mengandung rahasia. Abdullah hamba Allah, Aminah orang yang amanah. Itu hanya pandangan syariat, tapi ada pandangan hakikatnya. Apa itu Abdullah, apa itu Aminah, semua itu adalah simbol perjalanan Nabi, kelahiran Nabi, supaya kita ini sebagai umat hendaklah kita berpikir afala yatafakkarun. Hendaklah kita memikirkan apa sih perjalanan Nabi, kelahiran Nabi ini kok begitu agung, begitu besar untuk umat yang merayakan, yang memperingati, maka akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mendapatkan syafaatnya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gembira senantiasa bersama Rasulullah SAW, bersama memuji baginda Rasulullah SAW, memperingati, membacakan sirah-sirah tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat beruntung orang-orang Bahari itu tiap rumah tuh mengadakan maulid. Sebujurannya Bapak Ibu, orang mengadakan maulid itu sebenarnya adabnya itu kada boleh minum. Waktu baca maulid itu kada boleh sedikit. Pas lagi baca maulid, tapi orang di sini kan sekarang ini kan kadang ngerti soal aja. Kenapa ketika orang itu husuk, kada boleh bepandir, kada boleh beruku, kada boleh main HP, kusuk dengan memperingati maulid, membaca syair-syair maulid, sampai kepada mahlul qiyam, asyraqal badru alaina, itu kita bisa menghayati. أشرق البدر علينا. Nah, itu seolah-olah kita melihat dalam hati kita itu orang berbaris. Di antara kiri kanan orang berbaris, Bapak Ibu. Ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, berbaris orang menyambut kehadiran Rasulullah. Jadi Rasulullah terlihat tengah. Di antara orang-orang Ansor ini berbaris kiri kanan. Jadi Nabi terlihat di tengah-tengah tuh. Jadi kita tuh membayangkan tuh Nabi itu berjalan menyambut Nabi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillah idham. Nah, jadi kita di dalam hati itu terbayang ketika Nabi SAW disambut Bapak dengan tola'al badru alaina, bersyukur, wajib syukru alaina, mereka bersyukur atas
lahirnya Nabi dan hijrahnya Nabi, datangnya Nabi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan jadi itu Bapak Ibu. Jadi dalam hati kita itu menghadirkan, membayangkan padahal sesungguhnya yang kita hadirkan itu nur Nabi pada diri kita, pada alam semesta ini. Sehingga itulah yang disebut dengan Rasulullah hadir secara apa? Secara zahir di dalam rasa. Maka ketika kita membaca maulid, adabnya kita menyambut Nabi itu kita kada boleh ngapa-ngapain, tunduk aja dengan tunduk begini, menghayati. Kada boleh kita ini jangan tadi main HP, apalagi pandiran, apalagi sambil minum. Kada boleh, itu adabnya. Karena hadir Rasulullah, masa kita nih main-main. Nabi hadir nih kita main-main, minumlah, bepandiran lah, main HP. Di mana adab kita kepada Rasulullah? Jadi seandainya kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu basyirah, kita melihat Rasulullah itu hadir secaranya nyata, melewati nur orang-orang yang menghayati. Jadi orang-orang yang betul-betul menghayati akan Rasulullah, dihadirkanlah nurnya Rasulullah, maka Nabi hadir. Maka kita sebagai jamaah harus menghormati, menghargai kehadiran Rasulullah itu. Jangan kita main, apalagi minum. Tapi kalau orang di sini ngalih sudah. Kayak apalagi kalau di masjid udah anak-anak ribut. Orang kada tahu lagi kebenderan. Tapi memang di sini Bapak Ibu peringatan maulid kada membaca syair, kada membaca rawi. Jadi wajar sambil minum. Tapi kalau kita yang khusyuk di dalam membaca rawi, dalam baca maulid syair-syair, amun awal jangan sambil minum. Makanya kita dituntun oleh guru kita bagaimana kita dalam amaliyah itu. Kenapa? Karena orang khusyuk itu Bapak Ibu, ketika kita membaca syair, alam semesta ini para malaikat itu bergemuruh. Tala'al badru alaih, alam semesta. Makanya ada di dalam rawi itu ketika hendak mahlul qiyam itu ada kan, itu ketika waktu Nabi hendak dilahirkan tuh para malaikat tuh bergemuruh baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu kan diceritakan ketika Nabi mau dilahirkan, para malaikat bergemuruh mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan kita hendak main-main di situ. Su'ul adab. Kada mau Nabi hadir namun kita main-main. Maka ujar para ulama, tidak sia-sia peringatan maulid apabila tidak hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka supaya peringatan maulid itu betul-betul mendapat keberkahan, maka hendaklah kita menjaga adab-adab di dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat, dapat hikmah, dapat rahmat, dapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menggembirakan Rasulullah, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran-jiran kita, dosa kaum muslimin muslimat, dosa guru-guru kita, wabil khusus dosa anak keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hatunna wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.